KPK mengendus dugaan praktik ekspor nikel ke Tiongkok hingga 5 juta ton. Lalu bagaimana data dan faktanya akan dipaparkan selengkapnya oleh Febrian Ahmad. Silakan Febrian. Ya, terima kasih Eva. Benar sekali pemirsa bahwa KPK mengendus adanya dugaan ekspor ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu menuju ke Tiongkok dengan total yang cukup fantastis, yakni mencapai 5 juta ton. Lalu bagaimana ini bisa terjadi dan juga apa yang sedang disidik oleh KPK, kita akan bahas lengkapnya kali ini pemirsa. Dan pemirsa, adanya dugaan terkait dengan nominalnya ini tidak main-main terkait dengan ekspor ilegal bahan dari nikel ini, yakni mencapai 5,3 juta ton yang diduga ini diekspor menuju ke Tiongkok. Padahal sebenarnya ini merupakan hal yang sudah dilarang khususnya di Indonesia karena sudah dilarang sejak tahun 2020 karena sudah semakin menipis nikel yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya sebelum dilarang, Tiongkok ini pernah secara resmi menerima ekspor nikel dari Indonesia, namun harganya rendah sekali, yakni hanya seperempat dari pasar nasional dan pasar global maksud kami. Apalagi Tiongkok statusnya ini adalah sebagai negara pengolah nikel terbesar di dunia. Pengolah ya, bukan penghasil, karena penghasilnya Indonesia salah satunya. Nah, karena berbagai alasan tadi itulah pemirsa, adanya nikel yang sudah semakin menipis, akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang ekspor nikel di tahun 2020. Dan ini tujuannya adalah agar Indonesia bisa mengelola nikel yang sudah semakin terbatas ini menjadi bahan olahan lagi, kemudian bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk dijual kembali ke pasar global. Adapun larangan ekspor ini tertuang melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 dan berlaku sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya dugaan ekspor nikel sebanyak 5,3 juta ton ini mulanya dideteksi oleh KPK. Kami mendapatkan informasi yang dikatakan oleh Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK, Dian Patria, yang menyebut bahwa dugaan 5,3 juta ton ekspor nikel ilegal ke Tiongkok ini terjadi di kurun waktu sejak tahun 2021 sampai dengan 2022. Ini data yang dicari ataupun ditemukan oleh KPK. Meskipun tidak ada dirinci dari mana saja ekspor ini datangnya atau didatangkannya secara ilegal, namun diduga kuat berasal dari Sulawesi dan juga Maluku Utara. Kenapa? Karena dua wilayah ini merupakan wilayah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nah, tentunya pemirsa, dengan dugaan dari KPK ini tentunya bukan tidak berdasar seperti itu karena KPK menelusuri data ekspor ore nikel di Badan Pusat Statistik dengan data impor ore nikel di laman resmi Bea Cukai milik Tiongkok. Dari data tersebut ada beberapa selisih yang dihasilkan, baik itu nilai ataupun nominal yang diduga kuat datang dari ekspor yang ilegal. Di tahun 2020, saat itu mungkin masih diperbolehkan ya ekspor nikel ini. Ada beberapa yang bisa lewat seperti itu. Nah, datanya adalah sebanyak 3,3 juta ton nikel yang mentah diekspor menuju ke Tiongkok dan nominalnya mencapai 8,6 triliun rupiah. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2021 ini masih ada juga diekspor. Menurut memang jumlahnya yakni adalah 985.000 kilogram dengan nominal mencapai 2,7 triliun rupiah. Dan di tahun 2022 jumlahnya malah menjadi meningkat, yakni sebanyak 1,08 juta ton dengan nilainya ini mencapai 3,1 triliun rupiah. Ini merupakan yang diekspor secara ilegal, diduga ilegal dari Indonesia ke Tiongkok dalam kurun waktu 3 tahun saja, 2020, 2021 dan juga 2022. Kemudian kenapa sebenarnya ekspor nikel di Indonesia ini sudah semakin dilarang seperti itu oleh pemerintah Indonesia? Bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan memang karena ekspor nikel dilarang ini karena jumlah nikel, cadangan nikel di Indonesia yang sudah ada saat ini sudah semakin menipis. Dan diprediksi ini adalah hanya sebanyak 72 juta ton saja sisa nikel yang ada di Indonesia. Dan akan bisa ditambang dalam kurun waktu 7 sampai dengan 8 tahun saja. Jadi bayangkan kalau misalnya kita tidak bisa mengelola seluruh nikel yang ada di Indonesia ini dengan baik dan benar, maka sampai dengan 7 sampai dengan 8 tahun nanti sudah tidak ada lagi nikel yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Untuk itu, keluarlah larangan ekspor nikel menuju ke luar negeri. Dan tentunya pada dasarnya tujuan pemerintah untuk melarang ekspor nikel ini bukan hanya untuk menyelamatkan sumber daya alam Indonesia saja pemirsa, tapi juga untuk bagaimana pengelolaannya bisa lebih menguntungkan bagi Indonesia dengan menjadikan Indonesia bukan hanya menjadi pengekspor bahan mentah nikel saja, namun juga mengolahnya dan menghasilkan
nilai yang lebih tinggi. Untuk itu kita harapkan dan juga kita akan nantikan bagaimana gebrakan dari KPK untuk bisa mengelola dan juga menelusuri kasus ini sehingga ekspor nikel bisa dihentikan di Nusantara.